Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih mampu sedikit demi sedikit mengumpulkan bekal amal kita untuk menghadapi suatu hari. Tiada yang lebih penting daripada hari itu, yaitu hari di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah semoga senantiasa diampuni segala dosa-dosanya, diangkat amal-amalnya, dan diberikan balasan yang terbaik atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Tak lupa pula kita curahkan sholawat serta salam kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Manusia mulia yang senantiasa kita rindukan perjuangannya, tiada orang yang lebih mencintai kita selain daripada Rasulullah SAW. Kita bermohon kepada Allah semoga di hari perjumpaan itu kita senantiasa diakui sebagai bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW dan dikumpulkan di barisan-barisan belakang Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya Safwatul Widad menyampaikan sedikit tausiah yang bertema ikhlas, mudah diucapkan, sulit dilakukan. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwasannya sabar dan ikhlas terlihat seperti pinang terbelah dua, namun di antara keduanya ini berbeda. Sabar ialah di saat kita menunggu keputusan Allah, sedangkan ikhlas ialah sikap melakukan segala perbuatan hanya untuk Allah dan juga menerima apapun yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dengan sebuah cerita yang dikisahkan satu waktu Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul bersama para sahabat dalam satu majelis. Tiba-tiba ada seorang jamaah yang bangun dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya sesuatu." Rasulullah pun menjawab dengan ramah, "Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan?" Dengan sikap yang agak tegang, sang sahabat itu pun bertanya dengan rasa penasarannya, "Siapakah di antara kami yang akan masuk surga ya Rasulullah?" Beberapa sahabat kaget dengan pertanyaan itu karena dianggap unsur riya dan ujub, bangga terhadap pada diri sendiri serta tak pantas untuk dipertanyakan. Ada juga beberapa sahabat yang marah dengan pertanyaan itu. Salah satunya ialah Umar bin Khattab yang terkenal dengan garang. Umar langsung berdiri dan mengeluarkan pedang dari sarungnya itu untuk menebas kepala si sang penanya tersebut. Rasulullah SAW segera memberikan syarat kepada Umar untuk duduk, dan Umar pun duduk. Jika Rasulullah SAW tidak memberikan isyarat, mungkin saja kepala orang itu sudah terbang. Rasulullah SAW itu tersenyum mendengar pertanyaan itu, dan kemudian beliau menjawab, "Kalian semua lihatlah ke pintu, sebentar lagi sang penghuni surga itu akan muncul." Setiap mata sahabat langsung menuju ke arah pintu tersebut. Dak-dikduk hatinya menunggu kedatangan orang itu. Tidak lama kemudian datanglah seorang pemuda yang sederhana yang mengucapkan salam lalu menggabungkan dirinya ke dalam majelis tersebut. Para sahabat ini kebingungan, apa kehebatan pemuda ini, karena sosok pemuda ini terlihat hanya pemuda yang biasa, yang pemalu dan tidak termasuk dari daftar sahabat dekatnya Rasulullah SAW. Mereka dengan sabarnya menunggu penjelasan dari Rasulullah, dan Rasulullah pun memberikan alasannya.
Setiap gerak-gerik dan langkah dari pemuda itu hanya ia ikhlaskan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Itulah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala suka dan ridho kepadanya. Para sahabat pun kaget dan tersentak hatinya karena banyak yang merasa bahwasanya segala amal perbuatannya itu terkadang tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun diniatkan hal lainnya. Itulah ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Ikhlas adalah intisari dari keimanan seseorang dan kualitas setinggi kemurnian hati, karena segala sesuatu yang dikerjakan adalah murni karena Allah dan hanya untuk Allah dalam setiap perbuatan. Hal yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah bertanya kepada diri sendiri, apakah niatnya benar-benar ikhlas dan untuk Allah atau ada niat lain di belakangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Yang artinya sesungguhnya segala amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan balasan tergantung pada niatnya pula. Kalau kita melakukan perbuatan hanya dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keridhaan Allah akan kita dapatkan. Tetapi kalau tidak, bersiaplah, karena biasanya kekecewaan yang akan didapatkan. Selain itu, keikhlasan juga bisa dilakukan dengan menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Misalnya, kita ikhlas kuliah di universitas yang sebetulnya tidak kita inginkan. Terus juga kita ikhlas bekerja di tempat yang gajinya mungkin tidak sesuai dengan harapan. Dan kita ikhlas menerima ujian dan segala cobaan yang telah diberikan oleh Allah untuk kita, dan seterusnya. Dengan demikian, bentuk keikhlasan seperti itulah akan menentukan kita, akan menuntun kita untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur, dan dengan rasa syukur itulah maka seperti janji Allah pasti akan ditambah nikmatnya. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memberitahukan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah nikmatnya kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Keikhlasan harus dilakukan di 3 waktu, yakni sebelum kita melakukan perbuatan, ketika sedang melakukan perbuatan, dan setelah melakukan perbuatan. Iblis berkata, Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah menetapkanku sesat, sungguh akan kuusahakan agar anak manusia memandang indah perbuatan dosa yang tampak di bumi, dan aku akan sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Quran surah Al-Hijr ayat 39 ayat 40. Seperti yang kita ketahui bersama, iblis adalah musuh terbesar bagi manusia. Ayat di atas semakin menegaskan dan menjabarkan betapa jahatnya rencana iblis dalam mengganggu anak-anak manusia. Dia telah berjanji dengan segenap tenaga dan kekuatannya untuk menyesatkan seluruh anak-anak Adam yang tidak memiliki keikhlasan di dalam hatinya untuk mengerjakan sesuatu. Jadi jika kita tidak ingin diganggu oleh iblis laknatullah ini, maka mulailah untuk melakukan segala perbuatan dengan segala keikhlasan. Lawan dari ikhlas adalah riya, yaitu melakukan amal perbuatan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian-pujian atau balasan dari orang lain. Riya sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya ro'a, yang berarti melihat atau mengatur segala sesuatu agar segala perbuatan yang dilakukan dapat dilihat oleh orang lain.
Riya tentunya bukanlah perbuatan yang baik, bahkan Allah menyamakan orang-orang ini dengan ciri khas orang yang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, maka berdiri dengan malasnya. Mereka bermasuk riya dengan sholat itu di hadapan para manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia muslim selalu ikhlas dalam beribadah. Allah berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu kitab Al-Quran dengan kebenarannya. Oleh karena itu, beribadahlah kamu kepada Allah dalam keadaan ikhlasnya bagiannya. Quran Surah Az-Zumar ayat 2. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwasannya cara beribadah yang paling benar itu hanya menyembah Allah semata dengan penuh keikhlasan, bersih dan murni dari pengaruh syirik dan riya. Oleh karena itu, hendaklah beribadah ditunjukkan kepada Allah semata, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Melakukan segala sesuatu dengan penuh keikhlasan memanglah bukan sesuatu hal yang sangatlah mudah seperti judul tausiah ini. Jika ikhlas memang sesuatu yang mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan, tapi tentunya kita harus terus-menerus melatih dan memperbaiki diri kita untuk mengerjakan sesuatu dengan penuh keikhlasan, dan juga tidak mengharapkan sesuatu apapun dari pekerjaan yang kita lakukan kecuali hanya untuk Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup dan bergeraknya jasad adalah dengan ruh. Maka ruh dari segala amal adalah ikhlas. Tanpa keikhlasan, amal kita akan menjadi hampa dan sia-sia. Sebagai contoh, Al-Khulayani berkata, berapa banyak amal yang ditegakkan, berapa banyak pengeluaran dan anggaran besar yang diberikan untuk membangun sebuah perusahaan, tapi hancur hanya berumur setumpuk dan belum mendapatkan untung. Namun semua itu sirna dan hancur, sebabnya bukan kekurangan tenaga, bukan kekurangan usaha, bukan pula kekurangan modal, dan bukan pula kekurangan perhatian. Tetapi semua itu terletak pada kekurangan ikhlas pendiri dan pendukungnya ini. Demikian ungkapan guru besar Al-Khulayani. Mulanya ada suatu pekerjaan dicemoohkan, dicibir, dan diejek, bukan diminat, bahkan dihalangi. Namun karena digerakkannya dengan keikhlasan, akhirnya yang jauh menjadi dekat, yang tinggi menjadi rendah, cemoohan menjadi pujaan, cibiran berubah menjadi pujian. Amal usaha itu menjadi tegak lurus dan kekal abadi. Ketika yang mendirikan telah hancur di kandung badan, tetapi amal yang digerakkan setiap masa akan dikenang. Dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah ia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai memupukkan dan melatih diri kita untuk senantiasa ikhlas dalam segala hal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya tausiah ini saya tutup dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Aku pernah bertanya dengan Jibril tentang ikhlas. Lalu Jibril berkata, aku telah menanyakan hal itu kepada Allah. Lalu Allah berfirman, ikhlas adalah salah satu dari rahasiaku yang aku berikan ke dalam hati orang-orang yang aku cintai dari kalangan hamba-hambaku. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu kita bisa merasakan nikmat ikhlas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang muhsin. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tiada satupun yang sempurna, walaupun kecil pasti ada celah dan cacatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.